Depan ini, ya ada kan sudah ada yang pernah tahu belum tentang Rabindranath Tagore? Dengar ya. Kira-kira orang mana nih? Iya betul. Jadi Rabindranath Tagore ini adalah orang India, ya. Jadi beliau yang menginspirasi tokoh pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelumnya saya akan putarkan video pemantik untuk teman-teman saksikan. Kita mulai. Dengerin ya metaforanya ini, dalam banget. Dia merasa sekolah di zamannya itu bukan lagi merawat, tapi malah memangkas. Persis kayak pohon bonsai. Jadi ini kapan terakhir kali kita benar-benar belajar dari alam? Jangan-jangan pelajaran paling berharga itu adanya bukan di dalam kelas atau di layar HP, tapi ya di luar sana. Dan ini mungkin ternyata beliau adalah orang India, gitu. Orang India yang beliau termasuk orang bangsawan ya di sana, cuma karena dia tidak suka dengan gaya pendidikan yang berlaku di sekolahnya, maka dia berhenti, begitu. Kita mulai dari benih kebebasan dan akar pembebasan. Jadi kisah ini adalah tentang dialog intelektualnya Tagore dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pondasi pendidikan holistik. Sampai sekarang dari tahun berapa tadi 19 udah satu abad yang lalu itu sudah dibentuk, sudah ada pendidikan holistik. Sampai sekarang pun ada. Tetapi kalau dilihat di zaman sekarang pendidikan masih seperti itu ya, kalau kita lihat masih di dalam dinding seperti ini di kelas. Tapi memang perbedaan lingkungan itu antara di daerah sama di perkotaan seperti kita ini di Jakarta itu mungkin tidak sama. Jadi relevansinya dengan pendidikan mendalam. Anatomi pendidikan kolonial. Jadi zaman kolonial dulu kita dijajah Belanda, maka pendidikan di Indonesia menjadi seperti ini, seperti penjara. Jadi mekanisme dengan hafalan tanpa mereka tidak mengetahui untuk apa dia menghafal, untuk apa dia belajar. Maka di pembelajaran mendalam saat ini pendidikan itu yang diawali dengan menyajikan fakta, menumbuhkan kesadaran untuk belajar. Faktanya seperti ini. Seperti kayak sekarang lagi ramai dengan pilah sampah. Faktanya menunjukkan apa? Ternyata Indonesia atau dunia itu sudah krisis sampah. Jadi dunia itu sudah diliputi oleh sampah plastik. Maka itulah yang harus disajikan kepada anak-anak. Maka bagaimana menumbuhkan kesadaran anak untuk dapat memilah sampah dengan baik, didaur ulang yang bisa menjadi bahan energi solar dan bensin. Jadi kalau orang India itu kayak menari itu udah hal yang dia lakukan karena ibadahnya juga pakai nari-nari, tari-tarian seperti itu ya. Evolusi sang pembebas. Nah, ini akar kebudayaan di tahun 1861, kemudian 1901 dia mendirikan saya rada susah ya ngomongnya ini ya. Sin Tinketan ya. Jadi sekolah yang berada di bawah pohon. Jadi kita punya lingkungan sekolah yang sedemikian hijau asri. Mungkin kemarin menyambut dari ibu kepala sekolah, kita bisa bikin taman-taman di bawah-bawah pohon. Ya, emang sih agak-agak takut dinyamukin ya Pak Abdul ya teman-teman. Jadi bisa dibawa keluar untuk bereksperimen. Jadi biarkan mereka menemukan. Bisa kita gunakan metodologi PJBL, PBL, jadi inquiry. Jadi anak-anak menemukan sendiri baru kita tarik kesimpulan. Seperti itu untuk proses pembelajaran mendalam ya. Tapi pembebasannya adalah pendidikan sejati tidak hanya mengisi kepala dengan fakta, tetapi menyalakan api di dalam jiwa. Nah, ini kata-kata dari Rabindranath Tagore ya. Persahabatan intelek Tagore dan Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa kearifan lokal dan internasionalisme dan bersatu untuk menciptakan satu hal, manusia yang seutuhnya. Jadi di Indonesia beragam budaya, beragam alam, lingkungan, ya seperti pembelajaran mendalam, pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan. Ya, saya sambil jalan ya. Boleh silakan teman-teman mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku sini ya. Dan terima kasih Pak Dubes yang sudah memaparkan tentang pemikiran dari tokoh pendidikan dunia yang berasal dari India itu Rabindranath Tagore. Yang luar biasa, dia mencetuskan percikan api pembebasan. Dan kita sejati jangan mengisi kepala dengan api menyalakan api dalam jiwa. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Rabindranath Tagore ini ketika diimplementasikan di dunia pendidikan atau di sekolah kita? Itu saja bisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kita lihat bagaimana lingkungan sekolah kita. Mungkin kalau di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, mungkin kita bisa pembelajarannya di sana kebanyakan di utara itu nelayan, mungkin kita bisa belajar dari nelayan bagaimana itu berlayar, kemudian mancing dengan yang tidak dengan bom, tapi bagaimana cara nelayan itu menjaring ikan. Tapi kalau untuk di sekolah kita melihat lingkungannya ini kan asri ya, teman-teman. Memang salah satu program dari Tribal School juga urban farming, kita bisa memanfaatkan lingkungan kita sebagai pembelajaran. Bagaimana menjadikan usaha ini bisa menjadi usaha yang menghasilkan. Bisa aja kita membuat tanaman hidroponik yang rencananya akan dibuat juga tahun ini. Bisa kita tanemin kangkung,
cabe. Nah, itu bisa juga dijual di market day hasil produk kita. Nah, itu bisa karena kan ini kita punya tanah banyak ya. Kemudian pembelajaran di luar itu bagaimana mereka mengamati runtutan suatu kegiatan itu bisa dilakukan. Misalnya mulai dari sekam sekam benih ya kan, kemudian menanam, lalu prosesnya bagaimana, berapa jumlah nutrisi A dengan nutrisi B itu sesuai dengan takaran. Itu juga berkaitan dengan pembelajaran matematika. Kemudian mengukur berapa jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, kemudian berapa airnya, kadarnya, pH-nya. Nah, itu bisa kita lakukan di sekolah kita. Jadi belajar kembali seperti pemikiran Tagore belajar dari alam. Seperti itu Bu Nisa, apakah sudah puas? Ya, terima kasih banyak. Baik teman-teman, saya akhiri pemaparan tentang berbagi wawasan tentang Rabindranath Tagore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, udah sih.